Bayangkan suatu pagi kamu bangun, membuka rekening, dan melihat angka 1 miliar rupiah. Uang itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Lembur, tekanan, pengorbanan. Sekarang uang itu ada di tanganmu. Tapi justru disitulah kebingungan dimulai. Mau dibangunkan kosan, seperti impian banyak orang tua kita? Atau dibelikan obligasi negara yang katanya aman dan stabil? Ini bukan cuma soal investasi. Ini soal keputusan besar yang bisa menentukan arah keuangan kamu 10-20 tahun ke depan. Sejak dulu, punya kosan itu seperti simbol kemapanan. Ada bangunan nyata. Ada pintu-pintu kamar. Ada orang keluar masuk tiap bulan membayar sewa. Rasanya konkret. Setiap kali lewat depan bangunan itu, kamu bisa berkata, itu milik saya. Ada kebanggaan di sana. Ada rasa aman karena punya tanah dan bangunan. Dan dalam pikiran banyak orang, properti selalu naik. Selalu untung. Tapi apakah realitanya sesederhana itu? Di balik tembok kosan yang kokoh, ada cerita yang jarang dibicarakan. Telepon tengah malam karena air mati. Komplain AC bocor. Penyewa yang telat bayar. Kamar kosong 2 bulan karena musim sepi. Bangunan yang harus dicat ulang setiap beberapa tahun. Kosan memang menghasilkan uang. Tapi kosan juga menyedot perhatian, waktu, dan energi. Pertanyaannya, apakah kamu siap menjalankan itu sebagai bagian dari hidupmu? Sekarang mari kita bicara angka. 10 kamar. 1 juta per kamar. 10 juta per bulan. 120 juta per tahun. Kedengarannya luar biasa. 12% dari 1 miliar. Angka ini sering jadi daya tarik utama. Tapi angka kotor bukanlah uang bersih. Setelah dikurangi biaya listrik, perawatan, pajak, dan potensi kamar kosong, keuntungan realnya bisa turun cukup jauh. Masih menarik, ya? Tapi tidak semulus brosur investasi. Namun ada satu hal yang membuat properti tetap memikat, kenaikan harga tanah. Bayangkan kalau dalam 10 tahun, nilai tanahmu naik 2 kali lipat. Tiba-tiba kekayaanmu melonjak tanpa terasa. Disinilah daya tarik jangka panjangnya. Kosan bukan cuma soal cash flow bulanan, tapi juga soal akumulasi aset. Pertanyaannya tinggal satu, apakah lokasi yang kamu pilih benar-benar akan berkembang? Sekarang kita pindah ke dunia yang jauh lebih sunyi. Tidak ada bangunan. Tidak ada kunci kamar. Tidak ada penyewa. Hanya angka di layar dan notifikasi pembayaran kupon setiap bulan. Inilah obligasi negara. Kamu meminjamkan uang ke pemerintah, dan pemerintah membayar bunga secara rutin. Tidak dramatis. Tidak glamor. Tapi tenang. Stabil. Hampir membosankan. Dan justru karena itu, banyak orang menyukainya. Bayangkan setiap bulan, 5 juta rupiah masuk rekeningmu. Tanpa telepon komplain. Tanpa renovasi. Tanpa drama. Kamu bisa tetap fokus bekerja, membangun bisnis lain, atau menikmati hidup. Obligasi mungkin tidak memberi lonjakan kekayaan yang spektakuler, tapi ia memberi konsistensi. Dan dalam dunia keuangan, konsistensi seringkali lebih kuat daripada sensasi. Kalau kita bandingkan, kosan bisa memberi 8-10% per tahun. Obligasi mungkin 5-7%. Di atas kertas, kosan menang. Tapi angka tidak berdiri sendiri. Return tinggi biasanya datang bersama risiko dan kerja ekstra. Sedangkan return stabil datang bersama ketenangan. Jadi ini bukan sekadar siapa yang lebih tinggi, tapi siapa yang lebih sesuai dengan gaya hidupmu. Risiko kosan itu terasa langsung. Kalau kamar kosong, pendapatan turun hari itu juga. Kalau bangunan rusak, uang keluar saat itu juga. Risiko obligasi lebih tidak terlihat. Ia datang dalam bentuk inflasi, perubahan suku bunga, atau kesempatan yang terlewat. Jadi kosan punya risiko operasional. Obligasi punya risiko ekonomi. Keduanya ada. Hanya bentuknya berbeda.
Banyak orang lupa menghitung biaya waktu. Mengurus kosan butuh perhatian. Mengelola penyewa butuh energi mental. Dan energi adalah sumber daya yang terbatas. Sementara obligasi membebaskan waktumu sepenuhnya. Jadi sebenarnya, pertanyaannya bukan cuma berapa persen keuntungan, tapi berapa harga waktu yang kamu rela bayar? Kalau suatu hari kamu butuh dana besar dengan cepat, menjual properti bukan perkara instan. Bisa butuh berbulan-bulan. Sementara obligasi tertentu bisa dijual lebih cepat. Likuiditas memberi kebebasan. Dan kebebasan dalam keuangan seringkali lebih berharga daripada selisih 1 atau 2% return. Dalam 10 tahun, obligasi 6% bisa menghasilkan sekitar 600 juta rupiah dari kupon saja. Kosan 8% bisa menghasilkan 800 juta, bahkan lebih jika harga tanah naik. Perbedaannya terlihat signifikan, tapi semua itu dengan catatan, tidak ada krisis besar, tidak ada salah lokasi, tidak ada kesalahan manajemen. Dunia nyata jarang seideal perhitungan Excel. Ada orang yang senang melihat bangunan berdiri atas namanya. Ada yang lebih suka melihat grafik stabil naik perlahan. Ada yang nyaman dengan risiko dan dinamika. Ada yang lebih bahagia dengan kepastian. Investasi bukan hanya soal matematika. Ia juga soal psikologi. Coba jujur pada diri sendiri. Apakah kamu tipe yang bisa tidur nyenyak jika ada kamar kosong 3 bulan? Atau kamu lebih tenang melihat angka kupon masuk rutin tiap bulan? Keputusan finansial terbaik adalah yang membuatmu tetap tidur nyenyak. Mungkin jawabannya bukan memilih salah satu. Mungkin jawabannya adalah membagi sebagian dana di properti untuk pertumbuhan, sebagian di obligasi untuk stabilitas. Seperti kapal yang punya 2 jangkar, satu untuk bergerak, satu untuk menahan. Semakin besar uang yang kita kelola, semakin penting kita mengenal diri sendiri. Apakah kamu investor aktif atau pasif? Apakah kamu ingin membangun sesuatu secara fisik, atau membangun kestabilan secara finansial? Jawaban itu hanya kamu yang tahu. 1 miliar rupiah bukan angka kecil. Keputusan hari ini bisa berdampak selama puluhan tahun. Jadi jangan terburu-buru. Hitung. Pahami risiko. Dan yang paling penting, sesuaikan dengan tujuan hidupmu. Pada akhirnya, investasi terbaik bukan yang paling tinggi hasilnya. Tapi yang paling konsisten bisa kamu jalani tanpa stres, tanpa drama, dan tanpa penyesalan. Jadi kalau uang itu ada di tanganmu hari ini, kamu pilih membangun tembok dan pintu? Atau memilih angka yang tenang dan stabil? Jawabannya akan mencerminkan siapa dirimu sebagai investor.